Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Sekarang harus dihapus ini presidential threshold. Di Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak disebut harus ada threshold. Jadi saya rasa ini akan memperkuat sistem presidentil kita. Dua, menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Gedung Mahkamah Konstitusi kembali menghembuskan angin segar bagi penguatan demokrasi yang konstitusional. Sebuah kabar baik bagi demokrasi Indonesia di masa depan. Melalui putusan nomor 62, pengujian Undang-Undang tahun 2024, Mahkamah Konstitusi memecah kebuntuan dominasi konfigurasi politik yang cenderung elitis, di mana pencalonan presiden dan wakil presiden terjerat dengan ambang-ambang batas minimal yang tidak rasional dan tidak konstitusional. Melalui putusannya itu, MK berhasil menepis mitos kekeramatan pasal ambang batas pencalonan yang selama ini hampir mustahil untuk dirobohkan. Sebanyak 33 kali diuji, selama ini MK tetap dengan pendiriannya, ambang batas konstitusional dan merupakan kebijakan hukum terbuka. Tapi sungguh di luar dugaan, MK tidak hanya membatalkan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, atau kita sebut dengan presidential threshold, melainkan MK juga mengembalikan hak konstitusional warga negara dan hak politik setiap partai politik peserta pemilu. Kembali lagi di rubrik Vox Populi bersama gua, Fahrul Rozi. Sebelumnya, sebagai informasi kepada teman-teman, jadi beberapa hari yang lalu MK menyatakan pasal 222 Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal itu berisi tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang mengharuskan diusung parpol atau gabungan partai politik dengan persentase 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional. Setidaknya, kalau kita baca dalam putusan tersebut, ada 3 alasan pokok dan mendasar mengapa Mahkamah Konstitusi bergeser dari pendiriannya selama ini menyangkut inkonstitusionalitas ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. Pertama, pergeseran mahkamah tersebut sebagai suatu konsekuensi logis dari atribusi konstitusional pada pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal tersebut mengamanatkan presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat, yang memungkinkan setiap aspirasi politik pencalonan tersalurkan lewat partai politik yang tersedia. Kedua, pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik merupakan hak konstitusional setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu. Dalam konteks itulah, perolehan suara sebagai dasar penentuan hak partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan bentuk ketidakadilan. Yang ketiga, ambang batas minimal pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden
berdasarkan perolehan suara atau kursi DPR sejatinya memaksakan logika sistem parlementer dalam praktek sistem presidensial. Kita tahu dalam sistem presidensial, lembaga legislatif dan eksekutif terpisah karena secara alamiah mendapatkan mandat dari rakyat secara berbeda melalui pemilihan umum yang berbeda pula. Atas dasar logika pemilihan langsung itu, constitutional right partai politik, dan logika presidensialisme, Mahkamah Konstitusi dengan tegas dan tanpa keraguan menyatakan ambang batas perolehan kursi 20% dan perolehan suara 25% adalah inkonstitusional secara mutlak. Ibarat penghalang yang kokoh, ambang batas pencalonan menjadi tembok yang menjadikan obrolan demokrasi kita selama ini hanya sebagai ilusi. Fantasi demokrasi akan selalu dibatalkan, bahkan selalu dibenturkan dengan ambang batas yang kian berdiri kokoh melalui suara di DPR sana. Bagaimana mungkin demokrasi konstitusional itu diperbincangkan, diwacanakan, sampai dikuar-kuarkan jika hak politik pencalonan warga negara dan partai politik saja berada pada posisi yang tidak setara? Maka dengan putusan ini, perbincangan politik dan demokrasi konstitusional kita akan menghasilkan resultante yang berarti. Untuk itu, tidak ada keraguan untuk mengatakan batalnya ambang batas 20% menjadikan ingar-bingar masa depan demokrasi Indonesia menjadi nyata di depan mata. Selama ini, ambang batas pencalonan membuat dinamika politik gagasan vis-a-vis dengan politik kekuasaan. Bahkan hingga memasuki pemilu ke-6 pasca reformasi sekalipun, kontestasi elektoral belum beranjak dari politik kekuasaan dalam terminologi Machiavelli ataupun Thomas Hobbes. Menurut Machiavelli, kekuasaan memiliki otonomi yang terpisah dari moral, sehingga merebut dan mempertahankan kekuasaan bisa dilakukan dengan segala cara. Begitu pula dengan Hobbes yang menganggap manusia adalah serigala bagi manusia yang lainnya, atau kita kenal dengan istilah Homo homini lupus. Karena itu negara harus menjadi Leviathan, makhluk pemangsa yang ditakuti agar manusia tidak saling memangsa antara satu dengan yang lainnya. Inilah yang terjadi. Presidensial threshold 20% mempraktekkan politik kekuasaan yang diperagakan partai-partai peserta pemilu mengindikasikan cukup kuat bahwa orientasi politik kekuasaan jauh lebih dominan ketimbang politik gagasan. Meminjam terminologi demokrasi, jika politik kekuasaan berbicara soal bagaimana kekuasaan direbut dan dikelola, politik gagasan berbicara soal bagaimana kekuasaan diawasi dan untuk kepentingan siapa kekuasaan itu dikelola. Dorongan ambang batas yang tinggi mendorong partai-partai besar sibuk membangun koalisi untuk memenangi pertarungan. Justru yang absen dari seluruh hiruk-pikuk demokrasi adalah politik gagasan. Hingga sosok-sosok calon presiden makin jelas, kompetisi masih berkutat di seputar bagaimana memenangi suatu pertarungan. Hampir tidak ada gagasan-gagasan besar mengenai Indonesia 5 tahun ke depan, baik itu dari partai politik, bahkan dari para kandidat sekalipun. Akibatnya, dari pemberlakuan ambang batas 20% yang tersisa adalah kuasa dominasi yang diperagakan dalam membentuk koalisi-koalisi. Ada koalisi perubahan, koalisi Indonesia Bersatu, bahkan koalisi kebangkitan Indonesia Raya. Tentu ke depan, melalui angin segar putusan Mahkamah Konstitusi ini, sandra-sandra politik pencalonan tidak perlu dikhawatirkan kembali. Sebagai warga negara dan tentunya sebagai partai politik, kita semua cukup fokus pada pembangunan narasi besar ihwal politik gagasan. Putusan ini adalah angin segar bagi demokrasi konstitusional. Mari kawal bersama, jangan sampai ada lagi manuver politik yang tidak sejalan. Terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya.